dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam program Doncast, saya Doni De Keizer. Dan saya Don Bosco Slamet. Dan kita lagi berbincang dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Mukti, yang tanpa terasa kalau ngobrol sama beliau, ternyata saya tuh jadi merasa dapat insight banyak, Pak Menteri. Dan apalagi tidak normatif. Tidak normatif. Cuma tadi Bang Don, saya tertarik dengan filosofi pohon tadi, Pak Menteri. Akar, batang, dan daun. Nah, kalau saya kaitkan dengan kebijakannya Pak Menteri itu kan menanam akar yang kuat kan? Mudah-mudahan. Nah, banyak pejabat sekarang itu pengennya itu langsung kelihatan hasilnya. Kalau Anda kan berarti investasi untuk jangka panjang, Pak Menteri. Ini beneran jadi menteri atau Pak Prabowo sering mengatakan begini di berbagai forum itu mengatakan kebijakan yang saya lakukan ini bukan untuk saya, tapi untuk generasi bangsa yang akan datang. Orang menanam pohon itu bisa jadi yang menanam itu tidak menikmati buahnya, betul. Yang menikmati orang lain. Karena itu saya melakukannya adalah sebagai bagian dari investasi untuk memajukan bangsa. Ini bagian penting dari apa yang bisa saya sumbangkan, baik sebagai akademisi maupun sebagai menteri. Tadi di depan saya bicara mengenai legacy. Ketika Ki Hajar Dewantoro merintis Taman Siswa, mungkin sebagian anak kita tidak tahu Taman Siswa itu. Tetapi semua orang tahu bagaimana dasar-dasar pendidikan yang diletakkan Ki Hajar itu masih punya dampak sampai sekarang. Memberikan satu kebijakan itu bicara dampak. Dampak itu ada yang terlihat secara langsung, ada yang tidak terlihat secara langsung. Tetapi saya menggunakan filosofi yang namanya emas itu di mana-mana ya emas. Taruh di mana aja, mau taruh di lumpur pun dia tetap lamas. Saja. Malah dicari kan. Semakin di lumpur semakin dicari. Artinya apa? Kita bicara generasi emas 2045. 20 tahun lagi. Saya tidak tahu 2045 saya di mana. Mungkin sudah di alam baka. Bang Don mudah-mudahan diberi umur panjang, Mas Don juga diberi umur panjang. Berharap sama Mas Menteri juga gitu. 2045 generasi emas itu kita menanamnya dari sekarang, Mas. Kita pakai matematika sederhana, Bang. Anak-anak sekarang kelas 1 SD itu umur berapa? Ya umur 6 tahun 6 kan? atau 7 tahun kan? 20 tahun lagi mereka umur berapa? 26. 27. Nah, sehingga wajah 26 tahun anak-anak kita 2045 adalah anak-anak sekarang di SD. Iya, betul. Bagaimana mereka di SD ini nanti setelah 20 tahun akan menjadi generasi emas. Iya. Melihatnya setelah itu, Bang Don, itu Mas Don. Yang sekarang di TK, yang sepatunya kanan kiri juga nggak bisa itu kan? Itulah generasi emas kita. Itulah generasi emas kita. 20 tahun lagi, mereka yang 5 tahun menjadi 25 tahun, mungkin mereka sudah sarjana. Dan semua kita percaya, semua teori menjelaskan bahwa pendidikan itu kan sifatnya kontinum. Kontinum tidak diskrit. Sehingga semua pengalaman di masa-masa kecil itu, pengalaman di tingkat dasar itu akan terus berpengaruh terhadap pendidikan di jenjang yang berikutnya. Banyak kawan saya Bang Don mengatakan, Mas Mukti, bola Indonesia di tangan Anda. Itu betul. Saya menangkapnya sebagai satu pesan bahwa kalau kita bicara 2045, ya kita bicara mereka sekarang di pendidikan dasar dan menengah. Nah, saya baru terkejut karena saya disadarkan oleh Mas Menteri tentang itu. Jadi anak-anak kita yang sedang SD, TK, SMP ini adalah generasi kita. Bang Don merasakan kan? Itu betul. Jadi wartawan hebat, Mas Don jadi wartawan hebat itu kan buah dari pendidikan ketika di asrama, ketika di pondok. Sekarang kalau kita lihat ya, lepas dari ada kritik gitu kan, kebijakan dari Presiden Prabowo itu kan banyak yang populis ya, termasuk soal pendidikan. Kita dengar ada sekolah Nusantara, akan ada sekolah rakyat, lalu kemudian ada APBN yang sekarang 570 something triliun untuk pendidikan. Ada MBG. Pada akhirnya kita perlu tahu bahwa ini kebijakan populis yang tadi ketika Mas Menteri bicara ini untuk generasi emas kita, kan itu kan harus disupport oleh pendidikan. Betul. Kira-kira apa yang spesifik diminta oleh Presiden Prabowo terhadap Mas Menteri? Saya ingat ketika dipanggil beliau di rumah beliau di Kertanegara itu, sebelum dilantik itu beliau mengatakan, saya ditugaskan beliau untuk memperbaiki pendidikan dasar. Itu tugas beliau. Saya segera sadar bahwa itu bukan amanah yang ringan.
itu justru menjadi sebuah tantangan besar karena kita bicara tadi itu. Iya. Continuity. Iya. 2045 adalah mereka yang sekarang ini di Iya. TK, SD, SMP, SMA. Saya baru nyadar itu, Pak. Kembali ke pohon tadi akar. Iya. Akarnya ini ya. Iya kan? Kalau akarnya nggak kuat, pohon itu mudah tumbang. Iya. Tapi kalau akarnya kuat, angin kencang apa itu, tetap saja pohon itu berdiri. Iya. Kalau dalam bahasa agamanya namanya syajaratin thayyibah, Pak. Oke. Syajaratin thayyibah itu asluha sabit wa farruha fis sama Apa tu'ti kullaha kullahin. Akarnya kokoh, cabang rantainya menjulang, dan buahnya bisa dipetik setiap saat. Pada akhirnya kita tahu ya, kualitas itu proses tidak menyangkal pada kualitas output akhir. Betul. Iya. Karena kita bisa melihat ada sejumlah institusi pendidikan yang seperti kata Mas Menteri tadi, itu seperti menanam pohon. Ya. Akar, batang, daun, Dan buah. dan buah. Ada sekolah yang memang betul-betul dalam kasus tertentu memang sekolah yang bagus melakukan itu gitu. Iya. Nah, sekarang kalau kita lihat di kita ini kan pendidikan kita itu kan sangat timpang antara satu dengan yang lain, Mas. Ya, betul. Tentang kualitas untuk menghasilkan akar, batang, daun dan buah tadi itu Ya. gitu. Itu memang tantangan yang kita hadapi. Iya. Jadi ada sekolah elit, ada sekolah alit. Alit itu apa? Kecil. Yang elit itu yang Pak Abang ceritakan itu. Yang mohon maaf, masuknya saja itu ratusan juta. Iya. Dan dibayar oleh orang tua. Tapi ada yang alit, yang sekolah ala kadarnya tadi yang di daerah-daerah. Tantangan kita adalah membesarkan yang alit ini. Yang sudah elit, biarlah dia berkembang. Karena kita juga perlu itu. Pak Presiden menyebutkan memang perlu ada generasi elit yang dia memang bisa banyak berprestasi. Kalau dalam istilah pendiri Samsung itu, boleh sebut ini ya? Boleh. Dalam buku dia itu The Samsung Code itu, dia menyebut ada 1% orang yang menghidupi 99% orang. Ini harus diberi ruang, dan undang-undang dia menyebutkan anak-anak yang punya bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan. Jadi nggak melanggar undang-undang itu. Gitu. Yang kedua, ya anak-anak berkebutuhan khusus itu juga berhak mendapatkan pendidikan. Nah, karena itu kita coba melayani yang di atas juga ada, Bang, yang di tengah ada, yang di bawah juga ada. Nah, kita sekarang berpihak pada yang di tengah dan yang di bawah. Mohon maaf, ini agak Jawa. Ada sekolah yang megah, ada sekolah yang megai. Tapi Pak Menteri kan sekarang itu nggak kita pungkiri ya. Begitu. Nah, karena itu kita coba perbaiki secara bertahap. Sehingga revitalisasi pendidikan itu fokus pada sekolah yang kategorinya yang masih rusak. Itu yang Pak Presiden mengatakan tidak boleh ada sekolah yang rusak dan sebagainya. Nah, itu yang coba kita prioritaskan dengan revitalisasi pendidikan yang memang dananya lumayan lah. Tahun ini kita 16,9 triliun tahun 2025. Tahun ini juga sedikit di bawah, tapi mungkin mudah-mudahan DPR mendengar dan bisa ditambah oleh DPR. Kami minta minimal samalah dengan tahun yang sekarang. Bu Menkyu kalau hadir juga mohon bisa dibantu juga lewat NTV ini gitu. Supaya apa? Target Pak Presiden semua sekolah kita ini secara fasilitas itu baik bisa terpenuhi. Jadi tidak ada sekolah yang megai tadi. Kalau kok sekolah sendiri fisik sudah nggak menarik, boro-boro masuk, lewat saja sudah nggak mau. Kembali lagi sekolah apa barak gitu kan. Nah, oleh karena itu maka kita perlu melakukan itu. Tapi semuanya adalah proses yang bertahap. Nah, karena itu maka Pak Presiden punya niat yang sangat baik untuk itu. Yang kedua tentu tanpa mengercikan arti yang lain, guru itu harus kita tingkatkan kualitasnya, kompetensinya dan kesejahteraannya. Memang bertahap. Memang bertahap karena ya memang yang harus ditangani kan banyak. Dan mohon untuk masyarakat para pemirsa itu juga perlu maklum juga itu. Yang beginian. Ya, perlu maklum lah gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sistem juga kita perbaiki. Ya, dengan cara seperti itu mudah-mudahan lah dalam waktu 5 tahun ini kita bisa melakukan perubahan-perubahan. Dan tentu saja masyarakat silahkan memberikan masukan, karena seringkali kita ini bisa punya insight, itu kalau ada yang mengkritik. Ya, kami tidak anti kritik, silahkan, tapi tentu saja ya kritik yang membangun lah gitu. Karena sekarang kan
susah membedakan antara voice dengan noise, Bang. Iya. Iya. Kalau kita mau berterus terang, noise-nya itu banyak sekali. Kita pun pusing dan bingung dengan Ada begitu. kritik hanya noise saja, Iya. berdengung aja Berisik gitu. aja ya, Sementara kan kita perlu voice. Iya, itu itu betul. betul. Kita perlu voice gitu supaya kita ini ya memang bisa mengerti yang di lapangan seperti apa. Kan kita tidak bisa menjangkau semuanya. Indonesia itu 17.000 pulau. Gampang ngomongnya, Mas. Abang bisa cerita Ya, sebagai orang karena kita Tenggara sudah punya Timur. pengalaman Nah, panjang. itu makanya. Jadi tidak semudah seperti omongannya. Betul. Cuman kan namanya juga rakyat, Mas. Ya Ya. gitu. Iya. Tapi pertanyaan saya ini, Mas. Tapi saya sering bilang kepada teman kami di kementerian, Iya. kita semua harus punya semangat untuk memberikan yang terbaik. Ya. Ya kita berusaha untuk senantiasa benar. Kita benar saja disalahkan orang, apalagi kita salah. Kita benar saja disalahkan orang. Apalagi kita salah gitu. Ini penting saya tegaskan kepada kawan-kawan. Iya. Dan saya bilang kepada kawan-kawan juga, di era complaint society, Ya. Iya. Cerewet masyarakat itu. Cerewet. ya itu hak masyarakat juga. Dan penting juga. Gitu. Kan Pak Menteri terbuka pada kritik, tapi bagaimana dengan inovasi yang kemudian dilakukan oleh banyak kepala daerah? Misalnya begini, ada kan kepala daerah yang membuat aturan masuk jam 6.30. Iya. Ya nggak apa-apa, di Jakarta juga sudah lama masuk 6.30 Iya. kan. Dipersembahkan oleh